A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi thayyibin tahirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita tentang ayatul kursi, tafsir ayat kursi, kita akan membahas ada penggalan ayat di bawah ini. Yang ayat terakhir yang tadi telah Sonia baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina kafaru biayatillah wa liqa'ihi ulaika ya'isu min rahmati. Walladzina, dan orang-orang kafaru yang kafir atau yang kufur terhadap biayatillah, terhadap ayat-ayat Allah, waliqaihi, dan mereka dan kufur itu kan menutup diri ya, kemarin Iwan sempat jelaskan, dan mereka yang menutup diri terhadap ayat-ayat Allah, terhadap pertemuan dengan Allah, ulaika ya'isu min rahmati, dan mereka adalah yang berputus asa terhadap rahmat saya, wa ulaika lahum adzabun alim, dan mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi di sini ada beberapa kategori orang yang atau manusia yang nantinya akan mendapatkan azabun alim, mendapatkan azab yang pedih di hari akhir. Yang pertama adalah mereka yang menutup diri atas ayat-ayat Allah. Baik itu ayat-ayat Allah yang berupa seperti Al-Qur'an, atau sebetulnya ayat Allah itu artinya itu tanda-tanda kebesaran Allah. Misalnya alam semesta, keunikan alam semesta atau keluar biasaan alam semesta itu termasuk tanda bahwa Allah itu ada gitu. Iwan pernah jelaskan bahwa nggak mungkin sebuah buku itu lahir dari letusan gunung berapi gitu. Gunung api meletus, langsung keluar Apple, langsung keluar buku, langsung keluar Al-Qur'an, atau langsung keluar kopiah misalnya. Pasti setiap buku, setiap kopiah, setiap kitab Al-Quran yang ada di sini itu ada yang membuatnya gitu. Nah, kalau seorang yang kufur, yang menutup diri, itu tahu bahwa dunia ini diciptakan oleh sebuah zat yang luar biasa, yang maha pencipta, tapi mereka menutup diri bahwa enggak ada zat tersebut gitu misalnya. Dan dunia ini hanya diciptakan oleh hanya letusan dari lubang hitam misalnya, seperti itu. Waliqaihi itu yang dan pertemuan dengannya. Maksudnya apa? Bisa jadi ini ditafsirkan sebagai hari kiamat. Jadi orang kufur itu yang mendapatkan azab yang sangat pedih, mereka yang mengingkari hari kiamat, mereka yang mengingkari kematian. Aneh kan? Kematian itu nyata, tapi ada sebagian orang yang merasa bahwa hidup itu akan selamanya gitu. Padahal setiap hari, setiap menit, setiap detik, setiap menit, setiap jam kita tuh ketemu bahwa ada orang yang mati. Coba kalian cek di Google berapa orang yang mati dalam setiap jam. Itu pasti ada. Setiap jam, setiap menit, setiap jam itu pasti ada orang yang mati di seluruh dunia ini. Kematian itu nyata, tapi kadang kita menutup diri gitu. Nah, jangan sampai kita menutup diri dari kematian dan hari kiamat ini. Ulaika ya'isu min rahmati. Dan mereka itulah yang putus asa dari rahmat saya. Jadi mereka yang menutup diri dari ayat Allah, mereka yang menutup diri dari hari kiamat, dan mereka yang yaisu tuh kayak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang yang akan mendapatkan azab Allah yang sangat pedih. Walaupun kita misalnya anak-anak, pokoknya pesan dari Iwan tuh, walaupun nanti kita atau kalian itu berdosa, misalnya nauzubillah kalau sampai dosa besar gitu ya, dosa-dosa kecil, karena manusia itu kadang kalau kita tidak bisa menjaga diri itu terjerumus ke dalam hal-hal dosa kecil, itu baik misalnya membuli temankah, atau menggunjing temankah, atau dosa-dosa yang lain yang kita lakukan tersendiri. Jangan pernah putus asa dari kata taubat. Walaupun misalnya kita kan adab-adaban taubat itu ya taubatan nasuha, kita mengucapkan taubat tapi tidak melakukan hal tersebut lagi. Cuman kalau kita di suatu hari melakukan hal tersebut lagi, tetap aja bertobat. Jangan sampai putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
Karena kalau kita udah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya kita pasti menutup diri dari ya udah karena saya capek berbuat baik tapi dosa lagi, buat baik dosa lagi. Ya udah mending saya berbuat dosa aja ke depannya gitu. Biar tidak mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang salah. Walaupun kita berdosa bertobat, tapi tetaplah bertobat gitu. Dengan artian kita tidak mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan artian bahwa kita bertobat hanya kita itu kadang tergelincir gitu, kadang tergoda oleh iblis gitu. Iblis laknatullah alaih. Nah, kalau kita jangan sampai kita tuh ya jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas, melebihi alam semesta ini. Jadi kalau kita berdosa, bertobat itu yang penting kita tidak ada niat untuk mempermainkan tobatnya Allah, itu nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu kita putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi sebuah gaya hidup yang harus kalian tempelkan atau yang harus kalian lekatkan dalam diri kalian. Ya Allah, kalau nanti saya berdosa, saya minta maaf. Tapi kalau nanti saya tergelincir lagi, bukan berarti saya itu mempermainkan tobatmu ya Allah. Seperti itu. Yang penting kita tuh harus selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita udah tidak terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, kita pasti mengikuti pohon yang lain. Pohon Allah, pohon kenabian, atau pohon iblis gitu. Kalau kita misalnya kalau tidak kalian terkoneksi dengan wifi khairun nas, kalian mungkin terkoneksi sama wifi sebelah. Misalnya kalau dua-duanya nggak ada password ya. Jadi di kehidupan tuh seperti ini. Kalau kalian udah lepas dari Allah Subhanahu wa taala, pasti diri kalian tuh mencari koneksi yang lain itu. Apa itu? Koneksi iblis. Karena di dunia ini tuh cuma ada dua, ada pohon Allah Subhanahu wa taala, pohon kenabian, pohon para ulama, para imam, dan pohon iblis, para setan gitu. Jadi harus hati-hati, jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah. Karena itu tetap berharap terhadap rahmat Allah itu menjadi fondamen atau fondasi untuk gaya hidup kita ke depannya. Karena dunia ini penuh dengan masalah, pasti itu. Cuman masalahnya kalian menanggapi atau menghadapi masalah ini dengan seperti apa. Ada yang mau ditanyakan? Jadi kesimpulannya, orang-orang yang akan mendapatkan azabun alim, azab yang pedih dari Allah adalah mereka yang kafir atau mereka yang menutup diri terhadap tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda keberadaan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang mengingkari, yang menutup diri dari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di hari kiamat, dan mereka yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Ankabut ayat 23. Shadaqallahul Aliyyul Azim.